Hari-hari Arif di desa kecil itu terasa semakin berat. Ketika langit cerah dan matahari bersinar terik, ia masih harus menanggung beban hidup yang semakin berat. Setiap langkahnya penuh dengan kepahitan, dan wajah-wajah yang dulu ramah kini hanya menatapnya dengan iba atau bahkan sinis. Arif, yang masih terlalu muda untuk menanggung semua beban hidup, tidak pernah tahu harus berbuat apa lagi. Di pagi yang dingin, Arif bangun lebih awal dari kebanyakan orang. Suara angin yang menggoyangkan atap gubuknya membuatnya terjaga dari tidur yang tidak pernah nyenyak. Makanan adalah barang langka, dan bahkan air pun tidak selalu bisa ia dapatkan dengan mudah. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ia selalu mencoba untuk bangkit. Dengan tangan yang tergores dan kaki yang lelah, ia memulai hari dengan mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat sampah yang tersebar di sepanjang jalan desa. Namun, terkadang harapan terasa semakin menjauh. Setiap kali ia menemukan sepotong roti basi atau sisa makanan yang bisa dimakan, hatinya selalu diliputi rasa syukur, namun juga kesedihan. Mengapa hidupnya harus begitu? Mengapa orang lain yang lebih beruntung, sementara ia hanya bisa bertahan dengan sisa-sisa kehidupan? Meskipun begitu, ia tidak pernah menyerah. Setiap kali kesulitan datang, ia tetap berusaha untuk mencari celah yang bisa membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Suatu pagi, saat ia sedang mengumpulkan barang bekas di pinggiran desa, ia mendengar suara tawa dari sekelompok anak-anak desa. Mereka sering mengolok-oloknya, memanggilnya dengan sebutan anak pemulung atau anak gubuk. Arif hanya bisa menundukkan kepala, menahan perasaan yang seringkali meluap, namun tidak pernah memperlihatkan kesedihannya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mengubah pandangan mereka, namun itu tidak menghalangi tekadnya untuk tetap bertahan. Arif sering menyendiri di malam hari, merenung di balik gubuknya yang hampir roboh. Bintang-bintang di langit seolah menjadi teman setianya, meski ia tahu, kehidupan tidak pernah memberinya banyak pilihan. Namun, dalam setiap renungannya, ia selalu berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia tahu, meski hidupnya terasa berat, masih ada harapan yang tersembunyi di balik kesulitan itu. Setiap hari, ia terus berjuang, berharap bahwa suatu saat nanti, hidupnya akan berubah. Hari-hari di desa kecil itu terasa semakin sulit bagi Arif. Setiap kali ia melangkah keluar dari gubuk reotnya, mata-mata penuh curiga atau hinaan sering kali mengikutinya. Anak-anak desa, yang kebanyakan berasal dari keluarga yang lebih mampu, tidak pernah ragu untuk mengejeknya. Mereka seringkali mengolok-olok penampilannya yang lusuh, dan sering juga menyebutnya dengan nama-nama yang membuat hatinya terluka. Anak pemulung, pasti nggak bisa makan enak, teriak seorang anak laki-laki dari kejauhan sambil tertawa bersama teman-temannya. Arif hanya menundukkan kepalanya, berusaha mengabaikan kata-kata itu, namun dalam hati ia merasa pedih. Namun, semakin hari, ia semakin terbiasa dengan ejekan itu. Ia sadar, tidak ada gunanya melawan. Sebab, baginya, perjuangan hidup lebih penting daripada mendengarkan kata-kata kosong yang tak pernah memberikan solusi. Kekurangan makan adalah bagian dari kesehariannya. Arif seringkali harus menahan lapar selama berhari-hari, hanya mengandalkan apa yang bisa ia temukan dari sisa-sisa makanan orang lain. Beberapa kali, ia merasa pusing dan lemas karena perutnya yang kosong, tetapi ia tetap melanjutkan langkahnya. Ada rasa malu yang selalu muncul saat ia terpaksa makan sisa makanan orang lain, namun ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di dekat pasar, seorang ibu yang sedang membeli sayur memandangnya dengan tatapan iba. Kasihan sekali anak itu, gumamnya kepada temannya, tanpa sadar bahwa Arif mendengar percakapan mereka. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada ejekan anak-anak desa. Ia tahu, mereka merasa kasihan padanya, tetapi mereka juga merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Semua orang menganggapnya sebagai anak yang tak punya harapan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Arif terus bertahan, kesabaran. Di tengah segala ejekan dan hinaan, ia belajar untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Ia tahu, hidup ini penuh dengan ujian, dan hanya mereka yang sabar dan tabah yang bisa melewati semuanya. Setiap kali kesedihan datang, ia berusaha menenangkan hatinya dengan berdoa, berharap suatu saat nanti hidupnya akan berubah. Saat malam tiba, Arif sering duduk di bawah langit yang gelap, merenung dan berpikir tentang masa depan. Meski terkadang rasa lelah dan putus asa datang menghampiri, ia selalu mengingat pesan dari ibunya yang telah lama tiada.
Ibunya sering berkata padanya, "Anakku, hidup ini penuh dengan cobaan, tapi percayalah, selama engkau tetap berbuat baik dan bersabar, suatu saat kebaikan itu akan kembali padamu." Arif memegang teguh pesan itu dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun dunia tampak kejam dan tidak adil, ia harus terus berjalan dengan kepala tegak. Setiap hari, meski dalam kesulitan, ia mencoba untuk tetap sabar dan tetap melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk bertahan hidup. Kadang, saat tidak ada seorang pun yang memandangnya dengan kasih sayang, Arif merasa sepi. Tetapi ia berusaha keras untuk tidak membiarkan kesepian itu menguasainya. Ia menemukan kekuatan dalam keheningan malam dan dalam doa-doa yang ia panjatkan. Dengan tekad yang bulat, ia terus maju, tak peduli seberapa berat ejekan yang datang. Dalam hatinya, Arif selalu percaya bahwa jika ia terus berbuat baik, suatu saat nanti, dunia akan melihatnya berbeda. Setiap sore, ketika matahari mulai merunduk rendah di ufuk barat, Arif berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju ke tepi sungai. Sungai itu sudah menjadi tempat yang begitu akrab baginya. Di sana, di bawah pohon rindang yang memberikan keteduhan, Arif seringkali duduk termenung, menatap aliran air yang mengalir tenang. Meskipun air sungai itu tidak bisa memberinya makanan atau pakaian, ia merasa ada kedamaian yang bisa ia temukan di sana. Arif memandang air sungai yang berkilau saat diterpa sinar matahari senja. Arusnya yang tenang seakan-akan membawa pergi semua beban hidupnya, meskipun hanya untuk sesaat. Ia sering berhayal tentang kehidupan yang lebih baik, tentang sebuah dunia yang berbeda dari kehidupan keras yang ia jalani. Di dalam hatinya, ada sebuah impian besar yang tak pernah padam, meski tak pernah ada yang percaya bahwa impian itu bisa terwujud. Jika aku bisa menjadi orang yang lebih baik, hidup ini pasti akan berubah. Seringkali Arif berbisik pada dirinya sendiri, meskipun kata-kata itu terasa seperti angin yang terbang pergi tanpa bekas. Namun, harapan tetap bertahan. Harapan adalah satu-satunya teman setia yang tak pernah meninggalkannya, meskipun dunia seakan berpaling darinya. Di bawah langit yang semakin gelap, Arif membenamkan dirinya lebih dalam-dalam lamunannya. Ia membayangkan dirinya sebagai seorang pria yang tidak lagi harus bergantung pada orang lain atau hidup dalam kemiskinan. Ia membayangkan bisa memiliki sebuah rumah yang nyaman, bisa makan 3 kali sehari tanpa rasa takut kelaparan, dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Meskipun itu hanya sebuah impian, bagi Arif, impian itu adalah cahaya yang menuntunnya melalui kegelapan. Namun, terkadang, ia merasa putus asa saat melihat anak-anak lain berlari bermain dengan riangnya. Tanpa peduli apa yang akan terjadi besok, Arif merasa seolah ia telah kehilangan masa kecilnya yang seharusnya penuh kebahagiaan. Semua yang dimilikinya adalah harapan, tetapi harapan itu kadang terasa sangat rapuh. Ia bertanya-tanya apakah ada kehidupan yang lebih baik di luar sana, atau apakah ia akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan ini selamanya. Tapi, sungai itu, dengan alirannya yang tak pernah berhenti, mengajarkan Arif sesuatu yang sangat penting. Air itu mengalir tanpa mengeluh, tanpa merasakan putus asa, meskipun terkadang ada batu besar yang menghadang jalannya. Arif menyadari bahwa meskipun jalannya sulit dan penuh rintangan, ia harus terus bergerak, seperti sungai yang selalu mengalir, tanpa henti. Setiap sore, meskipun hatinya dipenuhi dengan kesulitan, Arif selalu merasa ada sesuatu yang menenangkan jiwanya saat duduk di sana. Di tepi sungai itu, di bawah langit yang penuh bintang, ia merasa sedikit lebih kuat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memberinya semangat untuk terus hidup. Harapan yang ada di dalam dirinya terus berkembang, meskipun tidak ada yang tahu pasti bagaimana masa depannya akan terbentuk. Ia tahu, hidup ini tidak akan pernah mudah, dan jalan yang ia tempuh penuh dengan rintangan yang tak terduga. Tetapi, Arif memutuskan untuk terus berharap. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, ada keajaiban yang akan datang, entah itu dalam bentuk sebuah kesempatan atau bantuan dari orang yang tidak ia duga. Yang penting, ia harus terus berjuang dan tidak menyerah. Sebab, harapan adalah satu-satunya yang masih bisa ia pegang. Pada suatu sore setelah pulang memulung, ia kembali ke sungai untuk sekadar beristirahat. Tetapi di pinggiran sungai, tergeletak sebuah telur berwarna emas yang bersinar redup. Meskipun sinar matahari tidak langsung menyentuhnya karena terhalang dedaunan dari pohon yang rindang, telur itu tampak begitu mencolok, seolah-olah memancarkan cahaya sendiri. Arif mendekat dengan hati-hati. Rasa penasaran yang mendalam membuatnya melupakan rasa lelah dan lapar yang sering kali menguasainya. Ia ragu sejenak.
Tetapi kemudian tangan kecilnya meraih telur itu, memegangnya dengan lembut seolah takut merusaknya. Telur itu terasa berat dan hangat di tangannya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Arif menatapnya dengan bingung. Ia tidak tahu apa itu, tetapi ia merasa bahwa benda ini bukanlah sesuatu yang biasa. Mungkin itu hanya sebuah benda hiasan yang terbuang, atau mungkin ada yang salah dalam pikirannya. Namun, perasaan aneh terus mengganggunya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa telur ini memiliki arti lebih besar. Saat itulah ia teringat pada kata-kata ibunya yang selalu mengajarkan untuk berbuat baik dan jujur, apapun kondisinya. Meskipun ia bisa saja menjual telur itu untuk mendapatkan uang, ada dorongan dalam hatinya yang mengatakan untuk tidak melakukannya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih berharga daripada uang sepeser pun. Dengan hati-hati, ia menyimpan telur itu di dalam saku bajunya dan memutuskan untuk membawanya pulang. Namun, saat ia berjalan pulang menuju gubuknya, ada rasa cemas yang mulai menyelimutinya. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Apa yang akan terjadi jika orang lain mengetahui penemuan ini? Arif mencoba menenangkan pikirannya, tetapi kegelisahan tetap menghinggapinya. Meskipun demikian, ia tetap memegang teguh telur itu, dan perasaan aneh yang ia rasakan saat pertama kali melihatnya semakin kuat. Sesampainya di rumah, setelah makan sedikit makanan sisa yang ia temukan, Arif duduk di sudut gubuknya dengan telur emas itu di hadapannya. Ia memandangi telur itu lama sekali, seolah berharap ada jawaban atau petunjuk yang bisa memberinya penjelasan. Tetapi, telur itu tetap diam, hanya berkilau dengan cahaya yang lembut, tak memberi tanda apapun. Ketika malam tiba dan langit mulai dipenuhi dengan bintang-bintang, Arif merasa seolah waktu berhenti sejenak. Ia teringat pada mimpi-mimpinya yang pernah ia simpan di tepi sungai. Apakah telur ini bisa menjadi kunci untuk mewujudkan impian itu? Harapan yang selama ini ia pelihara dalam hati, mungkin akan mendapatkan jalan keluar melalui penemuan ini. Dengan perasaan campur aduk antara ragu dan percaya, Arif akhirnya memutuskan untuk menjaga telur emas itu dengan hati-hati, berharap bahwa suatu hari, ia akan mengetahui makna di balik penemuan aneh ini. Saat itu, Arif tidak tahu bahwa telur itu bukan hanya sebuah benda, tetapi sebuah simbol dari perubahan besar yang akan datang dalam hidupnya. Sesuatu yang akan mengubah takdirnya selamanya. Malam itu, setelah hari yang penuh dengan lelah dan rasa lapar, Arif tidur dengan lebih nyenyak daripada biasanya. Meski tidurnya masih dipenuhi oleh rasa cemas dan kekhawatiran, ada sesuatu yang berbeda. Setelah memandang telur emas yang ia temukan dengan penuh rasa ingin tahu, Arif tertidur dengan harapan yang masih terpendam dalam hatinya. Namun, malam itu bukan malam biasa. Sesuatu yang tak terduga terjadi dalam tidurnya, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam tidurnya, Arif merasa dirinya seperti melayang, dibawa oleh arus yang begitu lembut, seperti sungai yang mengalir dengan tenang. Namun, ia tidak tahu kemana arus itu membawanya. Ia merasa dirinya terperangkap dalam sebuah perjalanan yang tak bisa ia hentikan. Semakin lama, perasaan aneh itu semakin kuat. Langit di atasnya mulai berubah menjadi kelam, dan angin bertiup dengan kencang, memeluk tubuhnya. Di hadapannya, sesuatu yang besar dan misterius muncul di permukaan air. Arif terkejut dan terbangun sejenak, tetapi matanya terpejam lagi, seolah terpaksa mengikuti perjalanan itu. Di hadapannya kini tampak seekor buaya putih besar yang muncul dari dalam sungai, dengan matanya yang menyinari kegelapan malam seperti dua bola api yang memancarkan kebijaksanaan dan kekuatan. Buaya itu menatap Arif dengan tatapan penuh misteri, namun tidak menakutkan. Ada kedamaian dalam pandangannya, seperti sepasang mata yang memahami segala penderitaan dunia. "Ikuti aku," kata buaya itu dengan suara yang lembut namun tegas. "Aku akan membawamu ke tempat di mana takdirmu akan berubah." Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, Arif mengikuti buaya itu tanpa ragu, meskipun perasaan takut mulai merayapi hatinya. Mereka meluncur melalui air yang tenang, lalu menyusuri hutan lebat yang terlihat begitu hidup dengan suara binatang malam yang terdengar di kejauhan. Di sepanjang perjalanan, Arif merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan ini. Bukannya merasa takut, ia malah merasa diberi kekuatan baru, sebuah keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah melewati hutan yang gelap dan melalui perairan yang berkilauan, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang sangat menakjubkan, sebuah istana megah yang terbuat dari batu-batu permata yang bersinar di dasar sungai. Air di sekitarnya begitu jernih,
memantulkan cahaya dari istana yang tampak berkilau seperti permata langit. Arif terpesona oleh keindahan tempat itu. Ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda, dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Buaya putih itu, yang semula tampak seperti hewan buas, kini perlahan-lahan berubah menjadi sosok seorang wanita cantik yang mengenakan gaun putih bersinar. Gaun itu tampak seperti terbuat dari sinar bulan yang memancar dari tubuhnya. Ratu Buaya Putih, itulah yang Arif rasakan. Sang ratu tersenyum padanya dengan lembut, dan meskipun wajahnya begitu indah, ada kedalaman dan kebijaksanaan yang terpancar dari setiap tatapannya. Anak yang baik, kata Ratu Buaya Putih dengan suara yang menenangkan. Engkau telah menjaga telur emas itu dengan penuh kejujuran, meskipun hidupmu penuh dengan kesulitan. Ketulusan hatimu tidak luput dari perhatian, dan untuk itu, aku akan memberimu hadiah yang layak. Arif hanya bisa tertegun mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini hanya mimpi? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya? Ratu itu melanjutkan, karena kebaikan dan kesabaranmu, aku akan memberikanmu lebih dari sekadar harta dunia. Aku akan memberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk mengubah nasibmu dan orang-orang di sekitarmu. Dengan senyuman penuh kasih, Ratu Buaya Putih mengulurkan tangannya dan menaruhnya di atas kepala Arif. Dalam sekejap, Arif merasakan aliran energi yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, memberi kekuatan dan rasa damai yang luar biasa. Sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, seolah dunia ini terbuka lebar untuknya, memberi kesempatan baru yang tak terhingga. Sekarang, kamu akan tahu bagaimana cara menggunakan telur emas yang kamu temukan, kata sang ratu. Gunakanlah dengan bijak, dan jadikan hidupmu lebih baik, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Dengan kata-kata itu, Arif merasakan seolah ia kembali ditarik oleh suatu kekuatan yang tak terlihat, kembali menuju kenyataan. Namun, sebelum ia sepenuhnya terjaga, Ratu Buaya Putih mengucapkan kata terakhir yang terdengar seperti bisikan angin. Jangan pernah lupa Arif. Keajaiban terbesar datang ketika hati seseorang dipenuhi dengan kebaikan dan kejujuran. Arif terbangun dengan cepat, terengah-engah dan keringat membasahi dahinya. Tetapi, di tangannya, telur emas itu kini terasa lebih berat dan penuh dengan makna. Dengan mata yang masih terasa hangat oleh cahaya yang ditinggalkan sang ratu, Arif tahu bahwa hidupnya kini telah berubah. Sebuah perjalanan ajaib telah dimulai, dan ia siap untuk menghadapinya. Kehidupan Arif yang baru saja berubah seiring dengan pemberian telur emas dan koin dari Ratu Buaya Putih tidak berlangsung mulus. Walaupun ia berusaha untuk membuka usaha kecil-kecilan dan membantu orang-orang di desanya, konflik baru muncul. Tidak semua orang di desa menerima perubahan tersebut dengan baik. Seiring dengan pesatnya kesuksesan yang dialami Arif, beberapa orang di desa mulai merasa iri. Mereka merasa bahwa mereka telah lama hidup dengan cara mereka sendiri dan tidak butuh bantuan dari siapapun, apalagi dari seorang pemuda yang dulunya miskin dan tidak dianggap. Salah satu dari mereka adalah Pak Joko, seorang pedagang yang selama ini menguasai pasar di desa. Ia merasa terancam oleh kehadiran usaha-usaha baru yang dibangun Arif. Pak Joko mulai menghasut beberapa orang di desa, mengatakan bahwa Arif hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari usaha-usaha tersebut. Ia memfitnah Arif, mengatakan bahwa Arif hanya mempergunakan kekayaannya untuk mengendalikan orang-orang dan memperoleh kekuasaan. Tak hanya itu, ia juga menyebarkan rumor bahwa Arif sebenarnya tidak memiliki kekayaan dari telur emas yang ditemukannya, melainkan hasil dari tindakan yang tidak jujur. Kabar itu cepat menyebar di desa, membuat sebagian orang mulai meragukan niat Arif. Mereka yang dulu mendukungnya kini mulai bertanya-tanya apakah memang Arif benar-benar baik, ataukah ia hanya seorang pemuda yang ingin mengambil alih desa dan keuntungan orang-orang yang telah hidup di sana selama bertahun-tahun. Beberapa orang bahkan mulai menjauhi Arif, takut terlibat dalam masalah yang dituduhkan kepadanya. Di tengah kekacauan itu, Arif merasa sangat terluka. Ia yang selama ini bekerja keras untuk membantu sesama, malah dicurigai dan difitnah. Ia merasa frustasi, bertanya-tanya apakah semua kebaikan yang ia lakukan selama ini sia-sia. Perasaan cemas dan kecewa mulai menguasai hatinya, dan ia merasa bahwa segala upaya yang ia lakukan bisa berakhir dengan kegagalan. Namun, meskipun hatinya terluka, Arif tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja.
Ia mengingat kembali pesan Ratu Buaya Putih yang selalu mengingatkannya untuk berbuat baik dan tetap jujur, meskipun banyak tantangan yang menghadangnya. Dengan tekad yang kuat, Arif memutuskan untuk menghadapi konflik ini dengan cara yang lebih bijaksana. Pada suatu hari, Arif mengundang Pak Joko dan beberapa orang yang meragukan niatnya untuk datang ke sebuah pertemuan di balai desa. Di hadapan mereka, Arif berbicara dengan penuh ketulusan dan keberanian. "Saya tahu banyak dari kalian mungkin meragukan saya," kata Arif. Suaranya terdengar tegas meski masih ada rasa gentar. "Tetapi, saya tidak pernah berniat untuk menipu atau mengendalikan siapapun. Saya hanya ingin membantu, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk hidup lebih baik, seperti saya yang diberikan kesempatan oleh takdir." Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang hadir di depan dirinya, lalu melanjutkan. "Saya tidak meminta kalian untuk percaya pada saya karena kata-kata saya. Tetapi percayalah, semua yang saya lakukan, semuanya saya lakukan untuk membantu kalian, bukan untuk kepentingan pribadi saya. Kekayaan yang saya miliki, saya peroleh dengan cara yang benar. Dan saya akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik." Setelah berbicara, Arif duduk dengan tenang, menunggu respons dari mereka. Awalnya, tidak ada yang berbicara. Namun, perlahan-lahan, beberapa orang mulai mengangguk, seolah mulai memahami niat Arif yang sebenarnya. Pak Joko, yang semula berdiri dengan tatapan penuh kecurigaan, akhirnya angkat bicara. "Arif, saya mohon maaf," kata Pak Joko dengan suara berat. "Saya terlalu cepat menilai, dan saya terlalu mudah terpengaruh oleh omongan orang lain. Mungkin saya terlalu takut kehilangan kedudukan saya sebagai pedagang utama di desa ini. Tapi, setelah mendengar apa yang kau katakan, saya sadar bahwa kita semua harus berubah dan bekerja bersama." Arif tersenyum, meskipun hatinya masih terasa berat. "Tidak ada yang harus takut kehilangan apapun, Pak Joko. Kita semua bisa hidup dengan baik jika saling membantu, bukan saling menjatuhkan." Seiring berjalannya waktu, pandangan orang-orang di desa mulai berubah. Mereka mulai melihat kebaikan yang tulus dalam hati Arif, dan menyadari bahwa semua yang ia lakukan memang untuk kebaikan bersama. Bahkan Pak Joko akhirnya bekerja sama dengan Arif, membuka usaha baru yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak orang desa. Arif, dengan bantuan mereka, akhirnya bisa membangun sebuah pusat pelatihan keterampilan bagi orang-orang yang ingin belajar dan bekerja di berbagai bidang. Dengan ketekunan dan kebaikan hatinya, Arif berhasil mengubah tidak hanya nasibnya, tetapi juga nasib orang-orang di desanya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi fitnah, karena kebaikan yang ia lakukan akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Dan di hari itu, Arif berdiri di tengah desa, melihat masyarakat yang semakin makmur dan orang-orang yang kini bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Arif tahu, meskipun jalan hidupnya penuh dengan ujian, ia telah menemukan jalan yang benar. Jalan yang membawa bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang ada di sekitarnya.